حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وحبيبه، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, agak panas sedikit, insya Allah mudah-mudahan tidak mengganggu. Qul naru jahannama asyaddu harra, neraka jahanam lebih panas. Kita panas sedikit di dunia tidak apa-apa, yang penting kita sekarang sedang mendalami ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui berkenaan dengan syubhat-syubhat yang selama ini sudah kita alami selama bertahun-tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 40 tahun bergelut bersama syubhat. Ya, namanya syubhat yaitu sesuatu yang sulit diterka kecuali orang-orang yang punya teropong, punya ketelitian di dalam hal yang demikian. Namun sebenarnya manusia itu punya alat namanya fitrah. Fitrah itu adalah pemikiran yang jernih, yang tidak terkontaminasi oleh apapun. Berpikir jernih, berpikir bersih. Itu pasti dia akhirnya bisa mencerna, membedakan mana benar, mana salah. Contoh yang singkat yang berkenaan dengan syubhat yang kita alami bertahun-tahun, ya. Yang paling besar, kaidah besarnya itu sebenarnya di dalam agama itu dari satu sisi tinjauan itu terbagi dua: hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Namanya hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah ada aturannya. Di situ kunci surga neraka. Hubungan dengan manusia ada aturannya juga dalam agama, tapi itu sebagai media fasilitas. Hubungan dengan Allah itu adalah Islam dan iman. Islam itu salat, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu berkenaan kita langsung dengan Allah. Yang kedua iman. Iman itu rukun iman 6. Itu berkenaan langsung dengan Allah. Disuruh beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada utusan, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Pada qadar. Ada hablum minan nas, hubungannya dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Ini untuk pelengkap, pelancar. Karena yang punya surga bukan manusia, tapi Allah. Yang menjamin surga itu Allah, hubungan kita dengan Allah. Mulai bab jamaah, berimam, berbaiat, bertaat, berkumpul bersama, ya, membiayai, membangun, itu urusan dengan manusia. Memang dalam agama itu diatur, tapi ini media, bukan asal. Ini medianya, ini wadahnya. Bertahun-tahun kita semua atau jenengan semua ini diajak meyakini tempatnya ini, medianya ini.
penyempurnanya ini. Diajak ke sini, berimam, berbaiat, bertaat, surga pasti. Ini kan hubungan hablum minan nas. Sedangkan bab Islam, iman, kita tidak bilang tidak tersentuh, tersentuh tapi tidak terbahas yang detail. Padahal ini sebenarnya yang aslinya. Lainnya ini sebagai fasilitas media, cara untuk melancarkan ini. Ini ditinggalkan, ganti ke sini tok. Pokoknya jamaah surga, jamaah neraka. Mana iman kepada Allah? Mana iman kepada malaikat harus bagaimana? Mana iman kepada kitab harus seperti apa? Mana iman kepada hari akhir seperti apa? Ya hanya lewat gitu aja. Ratusan ayat, ribuan ayat dalam Quran hanya dilewatkan itu. Kalah sama satu ayat, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ini kalau orang kembali ke fitrah awal kok bisa ya? Mesti ngomongnya gitu. Orang ngaji Quran dari awal sampai akhir ketemu ya ayyuhalladzina amanu innalladzina amanu walladzina amanu walladzina yu'minuna. Wah, syarat-syarat. Saking banyaknya nggak pernah dibahas. Padahal seharusnya itu yang harus dibahas secara detail. Bagaimana, apa itu iman, bagaimana cara saya beriman, bagaimana iman itu turun, bagaimana iman itu naik. Nah, itu sebenarnya garis besarnya di situ. Kalau kita ingin tahu, kita hanya diajak ke sambung, ketemu manusia dengan manusia, diajak sedekah untuk biaya bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini, biaya ini, semua putarannya di situ. Sedangkan hablum minallah, bab khusyuk, bab raja, al-khauf, bagaimana takut kepada Allah, bagaimana cinta Allah, mahabbatullah, bagaimana meyakini sifat-sifat Allah, jauh kita belum. Padahal Quran, hadis isinya itu. Para ulama membahas kitab-kitab, bahkan ratusan kitab membahas masalah ini, masalah yang pokok ini tadi, Islam, iman, tauhid, akidah. Nah, kita bertahun-tahun ngaji Quran lewat gitu aja. Asrama 1 bulan khatam, selesai. Kalau sudah khatam udah bangga, bisa tugas jadi mubalik, jadi baligot, dapat ukhra tiap bulan, bisa ngelamar, diterima, dapat mantu. Wah, khatam kutubus sitah ini, laris manis. Tapi hanya itu yang dibahas bab yang ini tok, wadahnya tok. Ini kekeliruan besar yang sebenarnya ini semua yang kita baca ini cabang-cabangnya aja, cabangnya. Baik, semoga Allah memberikan manfaat barokah. Kita lanjutkan waktu kita, insyaallah 1,5 jam kurang lebih. Mungkin yang setengah jam kita manfaatkan untuk tanya jawab. Sampai di mana tadi kita? 20. Subhat ke-20. Baik. Mereka mempunyai pengertian keluar dari jamaah tidak dihukumi murtad. Kita tidak mengatakan murtad. Nah, mulai nih. Kepada orang yang keluar dari jamaah. Hanya orang yang berubah kepahamannya dan keluar dari jamaah, berarti dia bukan warga jamaah kita lagi. Nah, kita takdil ini. Pernyataan ini adalah kebohongan Jokam. Ini kebohongan ini. Pada kenyataannya sampai saat ini pun mereka tetap menghukumi murtad orang yang keluar dari jamaah Jokam. Walaupun akhir-akhir ini bahasa murtad tidak diucapkan secara lisan atau diperhalus dengan kata-kata berubah kepahaman, halus, turun, namun secara praktek mereka tetap menghukumi murtad. Sebagai buktinya mereka memutus hubungan famili atau persahabatan, ya, dikeluarkan dari grup, diblokir. Nah, ini saya yang blokir saya itu sembuh wirotal wajah yang blokir. Ya karena kalau sampai nyambung dengan saya, neraka itu jurusannya, kata mereka. Berarti neraka mereka. Allahu Akbar.
Nah, itu istri saya itu malah betul juga, keluarkan itu. Oh, ternyata kalau di bawah ada, di atas juga sama, ada gurunya. Dari gurunya itu. Jadi tetap mengubur murtad. Ini famili atau persahabatan diputus, menceraikan suami istri, mengusir dan tidak menafkahi keluarga yang menjadi tanggungannya karena sudah keluar atau dikeluarkan dari jokam. Dalil yang digunakan biasanya apa? Ini al-mufariqu lil jamaah wa tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Garis bawahi. Atau enggak usah, sudah dari dulu sudah sering dengar kan? Pokoknya al-mufariqul jamaah ini murtad artinya. Bahwa la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang yang Islam yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersyahadat illa bi ihda tsalas, kecuali dengan salah satu tiga. Satu, as-sayyibuz zani, janda atau duda atau orang yang sedang bersuami atau beristri, az-zani yang berzina, namanya muhsan. Wan nafsu bin nafsi, diri dibunuh, dikisas karena membunuh diri. Wat tariku lidini, dan orang yang meninggalkan agama, yaitu al-mufariqu lil jamaah, memisai jamaah. Memisai jamaah dalam hadis ini oleh jokam diartikan memisai jamaahnya jokam yang dianggap paling sah karena keimamannya dianggap paling pertama didirikan di Indonesia. Sedangkan pengertian yang benar menurut bahasa maupun penjelasan dari para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan adalah lafadz at-tariku lidini dan al-mufariqu lil jamaah adalah dua kata yang berbeda lafadz, namun pengertiannya saling menguatkan. Kalimat kedua adalah taukid lafzi, penguat dari kalimat pertama. Kesimpulannya bahwa orang yang murtad adalah orang yang meninggalkan agama Islam, at-tariku lidini, syariah berarti meninggalkan syariat, yaitu orang yang memisai jamaah umat Islam. Al-mufariqu lil jamaah itu jamaatul muslimin maknanya. Dia memisai jamaah umat Islam secara fisik, dia tidak lagi berkumpul ibadah dengan umat Islam, akan tetapi bergabung dengan umat selain Islam. Halas, mafhum? Jadi at-tariku lidini walaupun berbeda, bunyinya berbeda dengan al-mufariqu lil jamaah, tapi intinya itu sama. Itu taukid lafzi namanya. At-tariku lidini meninggalkan agama Islam, syariat Islam, Quran dan Sunnah dia tinggalkan, dia nggak mau. Prakteknya gimana? Itu secara keyakinan. Yang fisik, yang tampak gimana? Al-mufariqu lil jamaah, dia memisai jamaahnya orang-orang Islam. Kemana? Bergabung dengan non-muslim. Dia sudah nggak ibadah bersama orang Islam lagi. Itu pengertian yang benar, pengertian yang benar. Mana contohnya, rujukannya? Ini syarah Aunul Ma'bud. At-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah ay alladzi taraka jama'atal muslimin. Jadi al-mufariqu lil jamaah itu maknanya alladzi taraka jama'atal muslimin, orang yang meninggalkan jamaahnya orang-orang Islam semua. Wa kharaja min jumlatihim, dan keluar dari keseluruhan mereka umat Islam. Dia pergi ke wamfarada an amrihim birriddah, dan dia menyendiri an amrihim dari perkaranya umat Islam. Dia sudah enggak urusan sama umat Islam sama sekali, yaitu birriddati, dia murtad, kembali kafir, kembali ke selain Islam. Faqauluhu al-mufariqu lil jamaah sifatun muakkadah. Sabda Nabi al-mufariqu lil jamaah itu adalah sifat muakkidah yang menguatkan litariki lidini, bagi lafaz at-tariki lidini. Nah, itu namanya sifat atau naat atau taukid namanya. Sifat yang menguatkan itu taukid lafzi.
Alas, mafhum? Kalau belum jelas silakan ditulis. Tulis lagi. Syubhat ke-21. Yang keluar dari jamaah adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari jamaah atau menyatakan mencabut baiatnya. Kalau belum menyatakan keluar atau belum menyatakan mencabut baiat, maka dia masih jamaah walaupun prakteknya dia tidak mau mentaati ijtihad dalam jamaah, seperti gak mau infak persenan, gak mau sambung jamaah, gak mau 5 bab dan lain-lain. Kepahaman kita, orang yang sudah tidak mau lagi mentaati ijtihad dalam jamaah seperti infak persenan, sambung jamaah, 5 bab dan lain-lain, berarti sudah keluar dari jamaah. Ini maksudnya jelasnya murtad karpe wonge. Cuma disimpan itu domir itu. Tapi kalau menjelaskan tertutup, nggak ada yang ngerekam, keluar itu. Loh, coba teman-teman yang masih di dalam itulah suruh cerita gimana. Ini dikeluarkan tetap. Ini maksudnya murtad saudara. Keluar dari jamaah. Masih mengaku sebagai orang jamaah sebab yang sudah baiat secara lahir batin mempunyai kewajiban menetepi baiatnya dengan cara mentaati ijtihad imam. Ketika sudah tidak mau ijtihad imam, maka sudah merusak baiatnya, berarti sudah keluar dari jamaah alias murtad, maksudnya gitu. Kata keluar dari jamaah dalam pernyataan ini bermakna murtad, hanya saja kalimatnya diperhalus. Berarti yang melanggar tidak melaksanakan ijtihad imam seperti kewajiban infak, persenan, sambung jamaah, 5 bab dan lain-lain, maka dihukumi keluar dari jamaah alias murtad. Ini adalah keputusan yang salah dan menyimpang dari dalil-dalil Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar serta tidak sesuai dengan ijma' para ulama. Karena satu, keimaman Jokam bukan kekhalifahan resmi, akan tetapi hanya sebagai pemimpin sebuah golongan di antara umat Islam dan tidak berhak menggunakan dalil-dalil kekhilafan kepemimpinan yang resmi dan sah untuk seluruh umat Islam, sehingga tidak boleh memurtadkan seseorang keluar dari jamaah Jokam. Jadi umpama betul, umpama ini sah keimamannya, itu juga kalau keluar dari keimaman itu tidak melakukan nawakid Islam, tidak sampai syirik, tidak sampai kufur, itu tetap nggak dihukumi kafir. Ini yang resmi nih, resmi penguasa. Contoh kemarin sudah disebutkan, contoh kasusnya siapa? Ibu Aisyah, Tolhah bin Ubaidillah, satunya Zubair ibnul Awam. Itu Tolhah dan Zubair itu sudah dikabarkan surga oleh Nabi, sudah dijamin surga. Dia perang melawan Khalifah Ali, mati. Loh, Khalifah Ali gak menghukumi murtad itu. Perang Jamal itu. Ya karena dia dua orang ini membantu Aisyah. Jangankan bayat, belum bayat, perang melawan Khalifah Ali. Khalifah Ali gak menghukumi kafir itu. Begitu juga Muawiyah. Muawiyah enggak baiat sama Ali, tidak sami'na wa ta'na mastata'na, enggak. Bahkan Muawiyah diangkat jadi amir. Akhirnya perang. Itu pun Khalifah Ali tidak bilang bahwa Muawiyah kafir. Itulah khalifah resmi, penguasa resmi. Ini tidak resmi. Coba golongan kita juga enggak sampai perang, naudzubillah min dzalik. Hanya perang hujah aja. Kok bisa dihukumi murtad? Dari mana? Pakai dalil apa? Muawiyah itu dalam naskah hadis langsung dari Rasulullah. Kata Rasulullah bahwa cucu saya Hasan ini nanti akan mendamaikan dua golongan yang besar minal muslimin, kata Nabi. Ternyata siapa? Golongan Ali dan Muawiyah. Nabi Rasulullah mengatakan minal muslimin. Itu wahyu dari Allah lah, itu mukjizat, belum terjadi Nabi sudah menyatakan seperti itu. Lah ini Khalifah Ali juga enggak mengkafirkan Muawiyah. Ini terjadi
ketua kelompok, pemimpin golongan mengkafirkan orang karena dianggap berbeda faham. Ini kalau kembali ke fitrah saja sudah nggak masuk akal, nggak masuk akal. Kemudian menganggap murtad karena tidak mentaati ijtihad, infak persenan, sambung jamaah, 5 bab dan lain-lain. Ini adalah kebodohan, penyimpangan dan kesesatan yang sangat jelas. Namanya dhalalun mubin, karena tidak sesuai dengan dalil Quran dan hadis serta kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama terkait hal-hal yang menjadikan seseorang murtad dari Islam, seperti nawakid Islam, nawakid iman dan lain-lain. Ya, ini agak susah ngasih taunya orang nawakid Islam juga nggak hafal, nggak ngerti. Nawakid iman juga belum dikaji. Bagaimana hal-hal yang merusak iman? Pokoknya orang jamaah kafir, pokoknya hilang iman. Iman biar pokoknya jamaah iman wes. Gitu tak wes, pokoknya tak. Itu membantah neraka, kamu kalau membantah nggak taat neraka. Sekarang dalilnya yang dipakai ini dipakai untuk menguatkan. Innal ladzina yubai'unaka innama yubai'unallaha yadullahu fawqa aydihim. Yang diambil ini, faman nakatha wa innama yanquthu ala nafsih. Siapa yang merusak tali baiatnya, maka sesungguhnya dia merusak ala nafsihi, berat atas dirinya. Inilah fa innama yanquthu ala nafsi, maknanya murtad berarti ini. Jadi yang menentang ijtihad 5 bab, menentang ijtihad persenan, tidak taat, berarti sama dengan yang kusu ala nafsih. Coba kalau dimaknai yang benar, taruhlah kita layani, ya wes, terserah pakai dalil ini boleh. Cuman yang kusu ala nafsi ini loh kok bisa makna murtad ini? Dari mana Anda menilai sesungguhnya dia merusak baiatnya itu ala nafsi, berat atas dirinya? Nggak ada di sini kata-kata murtad, nggak ada. Kok berani pakai dalil ini dimaknai murtad, keluar dari jamaah, murtad? Dalilnya ini. Sedangkan Rasulullah saja ketika membaiat yang isinya alla yusyrikna billah syai'an wala yaznin wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydina, itu ketika membaiat isinya itu nggak boleh syirik, nggak boleh berzina, nggak boleh ini. Nabi mengatakan siapa yang melanggar dari isi baiat ini selain yang syirik, itu masalahnya pengampunan atau tidaknya kembali ke tangan Allah. Ada di tangan Allah, namanya tahtal masyiah. Di situ kan isi baiat itu ada syirik, berzina, mencuri, berdusta. Kata Nabi siapa yang melanggar, faman nakatha, siapa yang melanggar, nanti di hadis itu ada begitu. Dari isi baiat ini selain syirik itu ada di tangan Allah. Ini di Jokam ini ada di tangan manusia. Tidak 5 bab, tidak persenan, langsung murtad. Berarti diangkat, dilevelkan ke syirik. Rasulullah saja enggak berani. Rasulullah tetap berpegang pada ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Tapi kepastiannya Allah alam, itu tergantung kehendak Allah besok di hadapan Allah. Cuman selain syirik masih punya harapan, masih ada harapan. Baik, dan lafaz faman nakasa fa inna ma yanqutu ala nafsi, jika merusak baiat, melanggar, maka hukumnya murtad. Itu tidak salah kalau benar. Adapun makna yang benar dari lafaz tersebut adalah barang siapa yang melanggar isi baiatnya, maka pelanggaran itu akan memberatkan dirinya sendiri. Kadar kira berat atau ringannya melanggar baiat tergantung isinya. Ini perhatikan, ini hukum ini bagi khalifah yang resmi. Sajane ya kita cuma ngartikan dalilnya aja, cuman ini bukan kita mengesahkannya sana, enggak. Ini untuk khalifah yang resmi. Lalu dalil kedua, man baya imaman
fa'ata safqata yadihi wa samrata qalbihi falyusdihu mastata'a. Siapa yang membaiat imam, ini maksudnya mengukuhkan seseorang menjadi imam, lalu dia berjabat tangan, memberikan jabat tangannya dan buah hatinya ridha, falyuti'hu mastata'a, hendaklah dia mentaati semampu dia. Fa in jaa akhar yunazi'u fatribu raqabatal akhar. Kalau ada yang lain ingin mencabut imam yang pertama, maka habiskan dia, tebas lehernya, potong lehernya. Saya tidak tahu, mereka menjuluki kita JRK, katanya jamaah rong kontainer. Itu muncul dari tuduhan bahwa saya dan teman-teman akan bikin jamaah baru. Bahkan bukan hanya tuduhan, sudah dibilang, sudah dikatakan imamnya itu yang pakai serban terus itu. Saya pakai serban nggak sekarang, dari dulu saya. Apalagi sekarang ada tafsirnya JRK banyak itu, jajar-jajar. Saya wah ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujuraha ini. Itu. Dalil ini tidak berlaku untuk pemimpin golongan. Pemimpin golongan seperti imamnya Jokam, karena dalil ini untuk khalifah atau imam atau penguasa seluruh umat Islam. Seperti yang dijelaskan dalam siyak hadis ini secara utuh bahwa Abdurrahman melapor kepada Abdullah bin Amr tentang Muawiyah, khalifah penguasa resmi yang dianggap maksiat. Lalu Muawiyah bin Amr menasihati Abdurrahman dengan menggunakan hadis ini. Jadi hadis ini Abdurrahman dengan Abdullah bin Amr ya. Jadi Abdullah bin Amr menasihati Abdurrahman dengan hadis ini. Dengan hadis ini. Yaitu yang di garis bawah itu. Qultu berkata aku Abdurrahman. Hadza ini ibnu ammik, anak paman, anak laki-lakinya paman kamu wahai Abdullah bin Amr, yaitu Muawiyah, ya'muruna merintah dia pada kami an naf'ala wa naf'ala, untuk berbuat begini, berbuat begini. Artinya maksiat, kemaksiatan. Qala berkata siapa Abdullah bin Amr, ati'hu fi ta'atillah, mentaatilah kamu pada dia Muawiyah dalam perintah yang berisi ketaatan kepada Allah. Wa'si, dan menentanglah kamu pada dia fi maksiatillah, di dalam maksiat kepada Allah. Artinya hadis ini untuk khalifah, bukan untuk golongan. Ya kalau sudah bukan untuk golongan, jamaah Jokam itu jamaah golongan, udah nggak usah dibahas sebenarnya. Jawabannya ini bukan untuk golongan, ini untuk khalifah, selesai. Tapi kadang-kadang masih perlu penjelasan. Jamaah Jokam jika mengesahkan kepemimpinannya dengan menggunakan hadis ini, berarti jika ada kepemimpinan yang lain maka dianggap tidak sah dan harus dibunuh. Inilah bagian dari asas takfiri jamaah. Selalunya kan gitu. Ini yang pertama, kalau datang yang lain harus dibunuh. Harus dibunuh. Nah ini asas takfirinya jamaah. Karena menganggap keimamannya paling sah kayak khalifah, lalu yang belakangan itu nggak sah, harus habis. Harus habis. Dalil yang ketiga, fa in brin faqad khala ribqatal Islam min unuqih illa yarji'. Sungguhnya kelakuan barang siapa yang keluar dari jamaah satu jengkal, faqad khala ribqatal Islam min unuqih, dia sungguh telah mencabut tali Islam dari lehernya, illa ayarji', kecuali jika dia kembali. Dalil ini juga bukan untuk imam dan jamaah golongan, akan tetapi untuk imam, khalifah, penguasa seluruh umat Islam. Dan tercabutnya tali Islam dari lehernya tidak bermakna Islamnya hilang, Islamnya atau keluar dari jamaah atau murtad.
Makna aslinya ribqah adalah tali yang diikat di leher unta dan di kakinya. Ketika seekor unta lepas dari tali, maka keadaannya dalam bahaya, bisa berjalan tanpa arah dan hilang kendali. Begitu pula orang yang lepas tali Islamnya dalam hadis ini adalah berada dalam keadaan bahaya karena tidak ada orang atau penguasa yang mengarahkannya, tidak bermakna murtad. Faqad khala ribqatal Islam itu maknanya bukan murtad. Dalam kondisi bahaya, itu pun untuk keimaman yang resmi, khalifah yang resmi. Tidak ada seorang pun ulama yang muktamad yang memberi makna putusnya tali Islam di sini bermakna murtad, enggak ada. Ulama yang benar, yang Ahlussunnah wal Jamaah, enggak ada yang memaknai bahwa putus tali Islam itu murtad, enggak ada. Enggak ada. Kalau ada tolong tunjukkan. Di hadis mana, rujukan mana, ucapan siapa? Paling-paling yang muncul itu ucapan Khawarij. Itu. Ulama yang resmi, yang muktabar, muktamad tidak mungkin mengatakan ini. Bandingan hadisnya seperti di bawahnya itu Nasai. Pelaku zina, pelaku pencurian, minum arak, itu juga diistilahkan fa idza fa'ala dzalik khala'a ribqatal Islam min unuqih. Siapa yang mengerjakan demikian itu zina, mencuri, minum arak, khala'a ribqatal Islam min unuqih, dia telah melepas tali Islam dari lehernya. Ini sama, ini perbandingan. Ini bukan murtad. Ini dosa besar. Yang memurtadkan orang dosa besar itu hanya Khawarij, golongan Khawarij. Itu dalam syarah kalimat terakhir itu 28 bawah agak atas, man kharaja min taati imamil jamaah, barang siapa yang keluar dari taat kepada imam jamaah. Nah ini kalau ada kayak gini langsung diaku, nah toh imam jamaah toh jamaatal muslimin. Kalau ulama sudah ngomong jamaah, itu yang dimaksud adalah kalau secara fisik itu adalah pasti jamaatal muslimin, bukan jamaatan minal muslimin, bukan. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada imam jamaatal muslimin, au faraqahum, atau memisai mereka, fil amril mujtama' alaihi, di dalam suatu hal yang sudah disepakati, al mujtama' alaihi, dikumpulkan atasnya, faqad dhalla wa halaka, maka sungguh dia tersesat, wa halaka, dan rusak. Ya hanya gitu tak ulama memaknai dalam keadaan dia bahaya. Halaka wa dhalla wa halaka, tidak menghukumi murtad itu enggak. Lalu dalil keempat, terakhir dalil keempat, walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Man mata, siapa yang mati, walaisa fi unuqi bai'atun, tidak ada di leher dia bai'at, maka dia mati jahiliyah. Hadis kedua juga sama. Siapa yang keluar dari imam dan memisai jamaatul muslimin lalu dia mati, maka mati jahiliyah. Nah, ini yang dipakai dalil, pokoknya enggak taat berarti matinya jahiliyah. Nah, jahiliyah murtad, kafir, kekal di neraka. Dua dalil di atas bukan untuk imam dan jamaah golongan, juga bukan, itu untuk khalifah. Dan mati jahiliyah dalam hadis ini tidak bermakna mati kafir atau murtad. Nah, untuk memastikan ini bisa dilihat kisahnya, siaknya hadis panjangnya itu. Isinya adalah Abdullah bin Umar menasehati Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti' tidak mau taat, mencabut tali baiat pengukuhan, tidak mengakui sebagai imam. Siapa yang tidak diakui oleh Abdullah bin Muti'? Muawiyah punya anak namanya Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua.
Tuh. Ibnu Umar datang menasihati Abdullah bin Muti. Apakah Ibnu Umar bilang kafir kamu, murtad kamu? Enggak toh. Abdullah bin Muti ini tokohnya.
Walaupun Jokam tidak mengatakan bahwa imamnya adalah khalifah imamul muslimin, namun pada kenyataannya Imam Jokam diposisikan sebagai khalifah. Di antara buktinya mempunyai kuasa penuh mengatur semua urusan ru'yahnya. Dibilang hanya ngurusi agama katanya. Bener apa enggak itu? Tidak benar kalau hanya dibilang ngurusi itu. Ini buktinya perkawinan harus ND. Apa ND itu? Bukan dinonaktifkan. Harus ND. Nikah di KUA dianggap tidak sah. Yakin mboten? Dianggap tidak sah. Berarti kan punya kekuasaan tuh, dia ngatur perkawinan. Ya itu khalifah, namanya penguasa itu. Mengatur orang kawin, bahkan bitonah itu diatur juga. Mengatur organisasi pencak silat, mitra Polri, urusan pemilihan umum, pemilu diatur mboten? Pilpres, pilgub, pilkada, bahkan pilkades, semua diatur oleh imamnya agar harus mengikuti perintah dari imamnya. Masih mengalami, masih ingat? Pokoknya sesuk nyoblos iki. Lho wis kadung dikai amplop, ya yang penting budi luhur. Budi luhur itu maksudnya bitonah, simpen, enggak usah diceritane. Dari sisi bisnis juga mengurusi UB, BMT, pabrik teh, percetakan buku, kebun sawit, kaplingan dan lain-lain. Masih mau disebutkan lagi yang lainnya? Dibilang mau hanya ngurusi orang sholat, puasa? Enggak. Ini walaupun dibilang bukan khalifah, lah ini penggaweannya khalifah. Ini penggaweannya negara Islam namanya. Kalau itu sesuai dengan Quran hadis itu. Terus kami mengajak untuk memperbaiki hukum-hukum yang salah di dalam Jokam. Seperti 1, melarang kawin dengan selain Jokam karena selain Jokam dianggap kafir. Itu kita ajak, jangan begitu. Yang kedua, menganggap tidak sah jika diimami sholat oleh muslim selain Jokam. Jika terpaksa harus bermakmum, maka niatnya munfarid. Ya. Atau kalau tidak dia sholat lagi. Ini kayak begini ini kita perbaiki. Ternyata belum bisa diterima, ditolak. Tidak membagi waris kepada selain Jokam, walaupun dia sama-sama muslim. Piro isani? 3. 4. Jangan mewajibkan sedekah sunnah, sedekah persenan, jangan diwajibkan. Tetapkan sebagai sedekah sunnah, karena Allah Rasul tidak. Itu diantara ajakan perbaikan kami. Tidak menyuruh bubar itu enggak, perbaiki ini. Karena di tempat lain juga ada organisasi, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada ini semua ada. Mau tetap berorganisasi nggak ada masalah, tapi jangan berakidah yang salah, jangan ta'assubiyah, jangan taklid a'ma, jangan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu. Semua ajakan kami yang sesuai dengan Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar dan ditujukan untuk perbaikan dan kesempurnaan jamaah Jokam ditolak. Bahkan kami dituduh ingin merusak, gembosi Jokam dan lain-lain seperti pernyataan yang tertera di atas. Pernyataan tertera di atas. Allahu Akbar. Ini dalil pertama itu untuk orang munafik. Jadi kita itu dituduh munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu, itu munafik. Jadi mereka iman, kita munafik. Nauzubillah min dzalik. Dituduh munafik, dikira ifsad. Dalil kedua itu untuk penguasa, untuk imam. Untuk imam penguasa, pemimpin penguasa. Baik. Syubhat yang ke-23. Mereka menganggap maksiat terhadap ijtihad keimaman mengenai pencak silat asad Persinas karena dianggap
ngedu atau mempertarungkan sesama jamaah. Kepahaman kita katanya ijtihad keimaman mengenai pencaksilat asad persinas tidak maksiat karena untuk mentaati perintah Allah Rasul, untuk kesehatan, untuk penjagaan diri, meraih prestasi. Dalilnya orang iman yang kuat lebih baik daripada orang iman yang lemah. Dalil pertama. Dalil kedua, ketika orang Habasyah bermain-main pedang, permainan pedang, yal'abuna, bermain-main pedang. Ini pakai dalil aja sudah sangat jelas salahnya. Di mana ini pernyataan orang yang tidak mau menerima nasihat baik dari nasihat baik dari orang lain. Kalau hanya sekedar untuk kesehatan, penjagaan diri, itu memang hal yang sesuai dengan syariat. Yang dikritisi sebenarnya adalah mengadakan pertandingan adu fisik yang kadang-kadang terjadi cedera bahkan berujung kematian. Terjadi itu. Memang betul-betul diadu fisik, dia marah tenan, dia muring tenan, dia gepuk tenan. Kalau permainan pertandingan yang dijaga keselamatannya, itu mungkin. Ini kan pernah terjadi sampai meninggal, itu pernah. Itu yang dikritisi. Karena dalam Islam ada hukum qisas. Ada pembunuhan tidak sengaja itu juga harus bayar diat, sama dalam Islam. Pembunuhan tidak sengaja itu contohnya memukul dengan benda tumpul terus mati. Itu pembunuhan tidak sengaja, namanya ghairu amdin. Itu juga sama, tidak dikisos tapi harus bayar 100 ekor unta. Kalau luka wal juruha qisas, luka harus dilukai. Ya, itulah hukum Islam. Kalau nggak selesai di dunia, besok di akhirat. Gigi satu rompal ini berapa unta? 5 unta. Gigi satu itu. Itu dalam Islam. Artinya memang zaman Nabi ada, tapi permainannya bukan pertandingan yang berbahaya. Latihan iya, keras boleh, tapi tidak sampai yang menimbulkan patah tulang, menimbulkan kematian. Enggak. Seperti di sini yal'abun lafadznya. Orang Habasyah bermain-main pedang, bukan tenanan, bukan tusuk beneran. Itu. Makanya perlombaan yang ada sunnahnya itu diantaranya adalah pacuan kuda, itu ada, berenang, itu ada. Tapi kalau jotos musoroah itu bertentangan dengan hukum Islam, dengan syariat Islam. Kalau sampai terjadi seperti itu tadi, dalam hukum agama harus ada kisos. Tapi di Indonesia kan bukan negara Islam, nggak bisa melaksanakan, dan itu jadi berat. Kalau nggak selesai di dunia, besok di hadapan Allah. Itu. Syubhat ke-24, mereka menganggap maksiat terhadap ijtihad keimaman mengenai kegiatan Senkom karena dianggap asi-asian dengan pemeluk agama Islam. Menurut kepahaman kita, agama lain ya, agama lain. Ijtihad keimaman mengenai kegiatan Senkom tidak maksiat karena untuk budi luhur sebagai warga negara yang baik ikut membentuk aparat penjaga keamanan lingkungan masyarakat, bukan asi-asian dengan pemeluk agama Islam. Ini adalah pernyataan orang-orang yang tidak mengerti dan belum memahami akidah yang benar menurut syariat. Belum ngerti akidah itu apa. Yang dianggap maksiat adalah kegiatan-kegiatan yang melemahkan atau menghilangkan akidah, bukan kegiatan yang lain. Bukan semua urusan Senkom terus maksiat semua, enggak. Siapa yang bilang begitu? Kegiatan yang melemahkan, menghilangkan akidah. Contoh apa? Mendukung dan melancarkan kegiatan syirik tanpa ada uzur yang dibenarkan menurut syariat. Wong jaga di tempat lain itu lebih bisa, malah menawarkan diri. Berarti kan nggak ada uzur, sengaja kan? Orang melakukan kesyirikan sengaja dilancarkan. Nah, ini menunjukkan orang nggak berakidah. Dia nggak punya kecemburuan dengan masalah kesyirikan.
Nah, kalau orang yang bersih akidahnya kuat, inna bura'a'u minkum wa ma ta'buduna min dunillah. Bersih diri kita dari syirik. Orang yang melakukan saja itu juga umpama tidak kita bantu sampai masuk-masuk ke tempatnya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa kita harus masuk-masuk ke, untung nggak ngangkatin recone barang itu. Itu masuk-masuk itulah yang termasuk lemah akidahnya itu namanya. Bisa hilang akidahnya kalau sampai ikut-ikutan sungkem dan lain-lain itu. Dan agama lain itu juga tahu, juga ngerti bahwa Islam itu punya akidah sendiri, mereka punya akidah sendiri. Justru kalau seorang muslim kok ikut-ikutan ke akidahnya mereka, akidah syirik, dia malah tanda tanya, ini Islam muslim gak paham ini, gak punya akidah ini. Lalu mereka itu lah tahu. Nah, ini orang Islam gak ngerti akidahnya sendiri. Yang kita kritisi itu bukan masalah untuk keamanan, untuk kelancaran, bukan. Kegiatan yang melemahkan akidah atau menghilangkan akidah. Contoh, mendukung perbuatan syirik tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Dia nggak ada yang maksa, nggak ada yang apa, malah sengaja cari tempat yang di situ. Soalnya ada amplopnya apa ada apanya, Allahu a'lam. Ini misalnya mendukung dan melancarkan syirik tanpa ada udzur yang dibenarkan menurut sana, atau kegiatan-kegiatan maksiat yang lain seperti lahan-lahan, joget-joget dan lain-lain. Ada nggak buktinya? Ada, banyak. Nah itu, sampean terus minum pakai uang sodakohnya jamaah. Sodakoh berarti dipakai apa? Dipakai maksiat. Nah itu. Wah, itu kan sudah ada dalilnya, 3 orang orang yang salah memberikan sedekah. Nah, apa Anda ingin termasuk orang yang itu bagi yang sedekah, bukan bagi yang disedekahi. Syubhat ke-25. Ini katanya bahwa kita mewajibkan menggerakkan pakai cadar. Terus di sini menurut pemahamannya tidak wajib. Cadar itu tidak wajib. Begitu pula berjenggot. Terus memakai pakaian gamis bagi laki-laki adalah sunnah. Jadi cadar, jenggot, gamis semua sunnah, kata mereka. Nah inilah, pernyataan ini adalah pernyataan orang-orang yang tidak meneliti dalil-dalil syariat secara utuh dengan pemahaman yang benar, mengikuti pemahaman para ulama yang muktamad sejak zaman dulu sampai sekarang. Inilah, justru menyatakan kayak gini ini menunjukkan dangkal ilmunya, nggak meneliti. Artinya angger muni. Aduh. Hukum memakai cadar bagi wanita menurut, ini kita langsung ambilkan pendapat aja dulu, belum pakai dalilnya. Menurut madhab Imam Ahmad dan pendapat yang sahih dari madhab Imam Syafi'i, menutup wajah dan 2 telapak tangan bagi wanita di depan laki-laki yang bukan mahram hukumnya wajib. Tuh, Imam Ahmad bin Hambal dan ucapan Imam Syafi'i yang sahih itu wajib hukumnya. Ada laki-laki. Sedangkan menurut madhab Imam Hanafi dan Imam Malik hukumnya sunnah, mustahab. Lah iki sing aku cocok kan. Mustahab atau tidak wajib. Akan tetapi perhatikan, fatwa para ulama dari madhab Hanafi dan Maliki sejak zaman dulu mewajibkan menutup keduanya, wajah dan telapak tangan, ketika dikhawatirkan terjadi fitnah, baik untuk wanita itu atau laki-laki yang melihatnya. Misalnya jika wanita tersebut berparas cantik jelita. Tuh, Imam Hanafi dan Imam Malik yang asalnya bilang wah itu tetap sunnah hukumnya, tapi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, contohnya wanita cantik, kalau nggak ditutup bahaya, maka hukumnya harus
harus ditutup untuk menghilangkan fitnah. Tuh. Berarti kan paling sedikitnya di sini yang dihukumi adalah masalah cadar dan tangan yang ada sunnah itu. Cadar itu ada yang pendapatnya sunnah, yaitu Imam Malik dan Imam Hanafi. Tapi kalau khawatir terjadi kerusakan tetap wajib. Dalil yang menunjukkan wajibnya menutup wajah diantaranya Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istrimu, anak-anakmu, wanita orang-orang iman, yudnina alaihinna min jalabibihin, supaya mereka menurunkan. Kalau menurunkan itu berarti dari atas ke bawah. Alaihinna, atas mereka, min jalabibihinna, dari kerudung-kerudung mereka. Ini menunjukkan dari atas kepala turun ke wajah. Itu dari bawah itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Wal jilbab huwa ar-rida fawqal khimar. Katakan jilbab itu adalah kain di atasnya kerudung. Jadi wanita di Arab itu pakai kerudung terus ada kain lagi yang diikatkan. Nah itu yang diturunkan dari atas ke bawah. Itu namanya kalau sekarang disebut cadar. Tuh yang digaris bawahi, Ibnu Abbas mengatakan amarallah nisa'al mu'minin, Allah memerintah kepada wanita-wanita orang iman, idza kharajna min buyutihinna, ketika mereka keluar dari rumah, fi hajatin, untuk suatu keperluan, ayyughattina wujuhahunna, kata Ibnu Abbas, agar mereka menutupi wajahnya, min fawqari isina, dari atas kepala, bil jalabib, dengan jilbab ditutup, wa yubdina ainan wahidah, dan mereka supaya menampakkan satu mata. Ini namanya apa zaman dulu itu? Namanya hanya satu mata, pendekar mata satu. Itu zaman dulu begitu itu, selalu menutupi wajah. Ayat ini di bawah juga mengatakan Ummi Salamah, lamma nazalat hadil ayah, ketika Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Ahzab 59 ini, kharaja nisaul ansar, keluarlah wanita-wanita Ansar, paling bawah, ka'anna ala ru'usihinna, seakan-akan atas kepala-kepala mereka, al-ghirban. Al-ghirban itu apa itu? Keranjang. Minas sakinah, dari ketenangannya. Artinya kerudungnya itu besar, bercadar, ya ini maksud. Wa alaihina aksiyatun sud, dan mereka pakai baju-baju warna hitam, dan atas mereka baju sud hitam. Yalbasnaha, mereka memakai baju itu. Ada beberapa dalil yang menguatkan tentang memakai cadar. Baik. Menggunakan gamis bagi laki-laki. Hukum memakai gamis tidak wajib. Siapa yang mewajibkan? Itu ada yang pakai kaos lengan pendek, lengan panjang, bebas saja. Yang nggak boleh nggak pakai baju. Namun gamis merupakan pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah, nggak wajib. Ini dalilnya. Karena ahabus thiyab ila Rasulullah SAW al-qamis. Rawahu Abu Daud, sahih. Ya kalau kita cinta Nabi, apa salahnya kita meniru sesuatu yang disenangi oleh Nabi? Nggak ada salahnya, bahkan itu berpahala dari sisi cinta Rasulullah.
Orang itu biasanya kalau demen atau mengidolakan seseorang, ya kan, dia pasti meniru gerakannya orang yang menjadi idolanya. Coba anak-anak muda itu yang sekarang cukur pedal-pedal apa itu kan, itu paling lihat Ronaldo atau Messi atau siapa yang dia seneng sama dia. Daripada niru-niru itu kan niru Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan, aku nggak seneng makan waluh, labu, tapi setelah melihat Nabi makan labu lahap, jadilah saya seneng. Padahal urusan makan. Berarti sahabat itu kecintaannya itu diikuti dengan perbuatan. Itu kalau mau dihukumi bahwa pakai gamis itu bukan sunnah, nggak apa-apa. Itu dikatakan adat kebiasaan seharian. Tapi kalau memakai karena cinta Rasulullah, ingin meniru yang disenangi oleh Rasulullah, pahala. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Nah, cinta itu harus terbukti. Salah satunya yaitu tadi, mirip-mirip tapi tetap nggak sama, tapi mirip. Dan manfaat lain masih banyak. Nah, masih banyak. Orang kalau pakai jubah, insya Allah lah ya, mau melanggar itu malu sama jubahnya. Pertama malu sama Allah, tapi nggak pantas. Ingat, jadi bajunya bisa mengingatkan. Dari sisi bajunya mengingatkan, itu namanya libasut taqwa. Baju yang membawa kita kepada ketakwaan. Nah, itu contoh. Nah, adapun Anda kok nggak biasa, nggak seneng, ya nggak apa-apa. Tapi jangan mengharamkan, jangan membenci. Jelas di pondok sekarang Jumat pun nggak ada penjaga khusus, dilarang pakai gamis. Setelah ditanya sama yang pakai, kenapa nggak boleh? Karena ini dipakai wong telu iku. Lah kok rujukannya ke sini-sini yang kena. Wah, enggak, rujukannya cah telu jare. Hukum memelihara jenggot bagi laki-laki. Terdapat perselisihan di antara para ulama mengenai hukum memelihara jenggot. Namun pendapat yang paling sahih hukumnya adalah wajib. Ini yang paling sahih. Yang tidak ada perselisihan itu larangan menggunduli. Gundul total bersih itu mutlak haram. Nggak ada perselisihan ulama. Yang ada perselisihan itu memanjangkan, panjang, dibiarin sampai panjang atau dipendekkan, itu ada perselisihan. Namun di antara perselisihan ini, yang paling kuat berdasar dalil, nggak neko-neko, lurus, itu wajib. Apa nggak neko-neko ya? Nggak ke kanan kiri, sini dalilnya wajib. Contoh dalilnya ini, khaliful musyrikin wafirul liha. Selisihilah, jangan mau sama dengan orang musyrik, yaitu wafirul liha. Biarkan, sempurnakan jenggot. Wahfus syawarib, bersihkan kumis. Wa kana Ibnu Umar idza hajja wa i'tamar, Ibnu Umar ketika haji dan atau umrah, qabada ala lihyati, dia menggenggam lihyahnya, jenggotnya. Fama fadala akhadahu, kalau lebih baru dicukur. Tapi ini kapan ini? Ketika umrah atau haji. Di situ ada dalil khusus tahliku, ada mencukur rambut di kepala ini. Kalau orang Arab sininya ini kayak rambut tenanan. Kalau kita kan ada yang 5 bab dok, di sini 5. Lumayan. Ada yang 2 bab. Tapi sunnah lumayan. Juzus syawarib, pendekkan kumis. Kalau yang tadi ahfu itu bersihkan, kroi. Kalau juzu itu dipotong rapi. Tengerane minum kuah atau minum jus. Kalau ada yang nempel berarti harus diluruskan. Juzus syawarib. Wa arkhul liha, panjangkan, biarkan jenggot. Khaliful majus,
selisihilah orang Majusi. Dua dalil di atas menunjukkan wajibnya memelihara jenggot karena perintah Nabi hukumnya wajib. Dalilnya mana? Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Nabi berhentilah. Adapun praktek Ibnu Umar itu khusus ketika haji dan umrah. Begitu pula ada hadis dalam Tirmidzi, ya, tapi hadisnya ini dhaif, yang menceritakan bahwa Nabi mencukur jenggotnya, lebarnya atau panjangnya. Ini hadisnya dhaif. Yang di atas tadi dua dan lain-lain banyak sekali jalurnya itu sahih, perintah dari Nabi, perintah. Syubhat ke-26, orang yang dimaklumat itu dizalimi oleh keimaman, tidak melakukan tabayun, menganggap keimanan gegabah. Itu tidak benar katanya. Sebab keimaman sudah memberikan nasihat, tabayun mengarahkan taubatnya, akan tetapi kepahaman mereka sudah berubah. Tidak menerima pengarahan dari keimaman dan tidak benar. Pernyataan ini bohong. Ini kebohongan ini. Saya mau ditemukan. Ayo, apa? Saya temukan. Bohongnya itu untuk menutupi akidah-akidah yang menyimpang, bidah-bidah yang menyimpang. Ini kesimpulannya gini. Jadi kami dinonaktifkan, nanti bisa sampean baca seterusnya. Ini yang terjadi. Nonaktifkan dibaca pagi hari Sabtu. Ya, menjelang daerahan dibacakan. Habis itu kami dibiarkan, nggak diurusi. Corokannya digantung, bukan digantung leher, gantung, masalahnya nggak diurusi, tapi disiarkan macam-macam, ditunggu tobatnya, opo siarkan. Itu dibiarkan sampai 10 bulan, hampir 11 bulan, hampir setahun. Disiarkan macam-macam. Ini saya tulis ini perjalanannya ini. Bulan kedua, daerah kedua, ya, kami itu ada juga belakang itu, mas di belakang orangnya senyum-senyum itu saksinya, sama saya berdua. Kita sudah nulis permohonan maaf, walaupun yang dituduhkan itu tidak semua benar. Bulan kedua ngalah, tapi surat tulisan permohonan maaf itu entah di mana, disimpan di mana nggak tahu. Baru 10 bulan saya keluarkan, saya rekam kewajiban tabayun, baru kupuh harap tabayun. Bulan ke-11 baru tabayun. 1 kali 2 kali tabayun, hampir beres. Nah itu sudah beres itu. Belakang itu aslinya sudah beres, hampir aktif lagi. Ya, 2 kali tabayun. Baru dicari permasalahan lagi, terjadilah tabayun ketiga. Di tabayun ketiga inilah baru terjadi maklumat itu. Jadi ini bohong. Ini bohong. Naudzubillah minal kadzib. Ini bohong. Enggak tahu ini siapa yang nulis ini. Tuh. Jadi yang benar yang kita tulis ini, tabayun apa saja yang kita sebutkan, ada 7 permasalahan yang di tabayun ketiga itu, yang disebutkan, dinasihatkan itu. 1 aja sudah sah, apalagi 7. Itu sudah kita tulis nih 7 tadi sudah dibahas di depan. Masalah sholat di belakang selain joka, masalah kawin, masalah ini kita tulis di sini. Silakan dibaca di rumah. Itu 7 ini singkatnya gini. Terjadi waktu itu kami ini dari atas itu ada acara-acara resmi seperti halakoh pembina, kemudian ada asrama Quran di daerah-daerah, kemudian ada namanya Majelis Taujih wal Irsyad, ketuanya saya Aziz, Ustadz Aziz dan yang lain. Itu kita selama bertahun-tahun itu nyusun bermacam-macam kitab. Di antaranya adalah pedoman ibadah. Itu belum selesai dibaca di Majelis Taujih wal Irsyad, sehingga ketika ada acara dadaan itu kita harus bikin materi dadaan juga. Apa dadaan ini?
Nah, yang materi dadaan inilah yang dibikin alasan dibilang tidak izin, tidak ditaskeh dan lain-lain. Akhirnya ditarik itu. Padahal itu sebenarnya dadaan tapi sudah dilaporkan sebelumnya waktu daerahan itu sudah dilaporkan nanti materinya ini, cuman materi belum disusun. Misalkan 2 minggu lagi ada acara, kita nggak sempat, paling 2 hari sebelumnya baru nulis. Nah itu dibagikan seperti halakoh. Ini yang mereka tuduhkan bahwa sengaja bikin buku-buku dan lain-lain. Itu kejadian aslinya, bukan tidak izin, tidak ini. Silakan dibaca. Nah, itu yang 27 ini juga banyak nutupi apa ya bahasanya ya, ditutup-tutupi kesalahannya. Kalau 28 dan seterusnya ini masalah maklumat. Nah kita ini intinya maklumat itu kita sudah dikeluarkan dari jamaah. Jadi kita sudah nggak tahu menahu apa yang mereka ucapkan, tapi karena ini dibahas juga kita takdilkan juga. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Demikian yang bisa kita sampaikan.